Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Adit MKM dan kali ini kita akan membahas buku Collapse dari Jared Diamond. Ini kalau kalian lihat yang aku tandain banyak ya, padahal kesannya bukunya tipis gini, cuman kalau kalian beli yang versi terjemahan bahasa Indonesia bukunya kayak tebel gitu. Ini tulisannya kecil-kecil, jadi kayaknya akan bisa bahas banyak sih dari buku ini. Sebelum aku mulai, kenapa kok aku beli buku ini? Pertama karena aku pernah baca Guns, Germs, and Steel dan itu bagus banget. Walaupun aku kayak susah memahaminya, tapi itu salah satu buku yang berkesan buat aku dan bikin aku pede buat nyelesain buku-buku yang tebel. Yang ini judulnya adalah Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive. Choose ya, jadi katanya tuh choose gitu. Pilihan katanya itu adalah choose, memilih untuk bertahan atau gagal. Nah, aku mau go through satu-satu sama apa yang aku tandain ya, tapi yang jelas aku pengen teman-teman ngikutin perjalananku untuk memahami sebenarnya societies, peradaban manusia ini punahnya bakal kayak gimana, dan sebenarnya apakah kita bisa memprediksi kepunahan kita sendiri atau enggak. Aku punya teman namanya Hamzah, dia bilang bahwa orang sering ngelupain membaca pendahuluan buku, padahal pendahuluan itu ada ya untuk memudahkan kamu untuk masuk ke bukunya. Ini di pendahuluannya, dia ngasih sebuah definisi collapse itu apa. By collapse, I mean, BTW ini bukunya bahasa Inggris ya. Ini pertama kalinya nih aku bikin konten nandain apa sih, tapi pakai bahasa Inggris. Oke, let's see ya. By collapse, I mean a drastic decrease in human population size or and political, economic, social complexity over considerable area for an extended time. Jadi, definisi collapse kita sepakati dulu. Collapse itu tidak hanya keruntuhan atau kepunahan, tapi berkurangnya jumlah populasi manusia dalam suatu tahap tertentu, dalam satu masa tertentu. Bukan hanya populasinya saja yang berkurang atau menghilang, tapi juga kondisi politik, ekonomi, sosialnya yang berkurang atau menghilang. Aku tuh suka buku yang tebel gini karena dia tuh selalu pelan-pelan kalau ngomongin isunya. Oke, kita tandain dulu ya. In addition, I don't know of any case in which a society collapse can be attributed solely to environmental damage. There are always other contributing factors. Jadi, kalau misalnya SJW lingkungan kayak bilang, wah ini kita harus menyelamatkan lingkungan kita sudah tidak bisa dihuni lagi. Itu iya, penting, tapi kehancuran atau collapse atau kepunahan menurut buku ini, harusnya di awal buku ini sudah dijelaskan bahwa tidak hanya karena masalah lingkungan saja. Tidak hanya karena natural disaster saja, tidak hanya karena kerusakan lingkungan aja, tapi pasti banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi kan kita sebenarnya udah banyak buku yang ngejelasin tentang bagaimana masyarakat atau populasi itu akan berkurang. Dan banyak bukti bahwa environmental issue salah satunya adalah faktor. Tapi kenapa kita nggak bisa atau tidak mau sebagai society untuk mencegah hal itu terjadi? Kenapa selalu susah nih diskusinya? Nah, mau nggak mau kita harus berkaca sama kondisi korporasi yang ada sekarang. Denial terhadap masalah lingkungan itu menguntungkan company pada taraf waktu tertentu. Jadi denialnya atau pura-pura nggak tahu akan masalah lingkungan hidup itu bikin company itu untung untuk jangka pendek. Jangka panjangnya tentu aja lingkungan kan rusak, jadi dia nggak mungkin bisa profit. Tapi untuk jangka pendek, nah mereka bisa profit. Tambahnya di sini teman-teman. Successful business differentiate between those expenses necessary to stay in business and those more pensive characterized as moral obligation. Nah, jadi bahkan company itu kayak ya udah gitu dipisahin nih. Ini expense yang perlu, ini expense yang ini moral obligation gitu. Ngomongin lingkungan itu sebenarnya sudah ada, tapi hanya sebatas ya pokoknya kita udah adalah moral obligation-nya untuk ngomongin lingkungan gitu. Jadi tidak pernah benar-benar diadres oleh company-company gede masalah lingkungan ya, karena tadi kalau misalnya kita mau
menyelamatkan lingkungan, nggak mungkin company-nya bisa profit. Kalau kita mau profit, ya setidaknya jangka pendek, ya kita memang harus mengorbankan lingkungan. Kurang lebih gitu. BTW ini di sini yang diomongin tuh adalah mining company ya. Jadi perusahaan-perusahaan tambang itu tuh. Kalau perusahaan-perusahaan lain mungkin ya nggak begitu kelihatan lah perusahaan lingkungannya kayak gimana. Tapi kan ya kalau kita ngomongin perusahaan lingkungan kan pasti yang pertama kali disebut adalah perusahaan tambang. Bayangin ini baru halaman 37 sudah ngomongin tambang, teman-teman. Kayak udah jelas ya. Dan gitu masih ada yang mau bagi-bagi cara tambang. Kalau kalian baca bukunya Jared Diamond, dia itu suka ngasih kita contoh di satu tempat tertentu, di satu masa tertentu, terus kita sudah ngambil kesimpulannya sendiri. Nah, ini dia sebenarnya mau ngomongin time bomb. Oke, di sebuah desa di Montana, itu ada desa yang dibangun dikelilingi oleh bendungan-bendungan. Nah, tapi bendungan-bendungannya itu dibangun di zaman dulu, sehingga sekarang itu sudah banyak yang rusak, dan kalau nggak di-maintain, bendungannya bisa membanjiri desanya. Gitu ya. Nah, di sini tahun 98, itu ada kebocoran yang akhirnya merusak desanya. Poinnya di sini, itu sebenarnya yang harus ngelawat bendungannya siapa? Apakah pemilik bendungannya, ya, yang mana itu tidak mendatangkan profit jangka pendek buat dia? Tentu kalau jangka panjang kita lihat ya, kalau damnya rusak atau bendungannya rusak, pasti kan ngerusak bisnisnya dia juga. Tapi untuk jangka pendek itu kan kayak damage buat dia. Pemerintah juga nggak punya kekuasaan untuk untuk benerin bendungannya, dan nggak ada subsidi dari pemerintah juga, walaupun ketika bendungannya bocor, yang repot juga pemerintah juga. Jadi sebenarnya kan ini adalah replika kecil dari apa yang kita hadapi sekarang. Siapa yang harusnya beresin masalah lingkungan ini nih? Powernya di mana? Di siapa? Apakah kita mau tunggu-tungguan? Oh ya, kita nunggu regulasi pemerintah dong. Oh ya, harusnya company dong yang harus bertanggung jawab. Wah, harusnya masyarakat dong yang nggak punya demand untuk mobil bertenaga minyak bumi gitu misalnya. Ya masyarakatnya dong salah sendiri beli mobil terus ya. Akhirnya kan kita jadi produksi minyak bumi terus gitu. So, masalahnya itu complicated. Dan kita nggak pernah sepakat siapa yang mau berkorban untuk menyelesaikan masalahnya. Yang mana masalahnya kita tahu, suatu hari nanti ini akan jadi masalah, dan gede masalahnya. Tapi sekarang kita masih ngeyel ini tuh bolanya di siapa. Nah, menarik kan? Itu serunya baca bukunya Jared Diamond. Masih di desa yang sama, masih di desa yang Montana tadi, ada cerita dari salah satu warganya. Dia bilang gini, people used to expect no more from a farm than to produce enough to feed themselves. Today, they want more out of life than just getting fed. They want to earn enough to send their kids to college. Nah, salah satu yang bikin kenapa sih orang ya udah gitu nggak usah profit banyak. Kayak tadi kan kita ngomongin bahwa ini kita lempar-lemparan karena banyak pihak yang tidak mau profitnya hilang. Entah itu perusahaan tambang atau yang bendungan tadi. Orang-orang nggak mau bergerak untuk menyelamatkan lingkungan karena mereka takut profitnya hilang atau uangnya hilang. Nah, menurutku pengakuan dari salah satu warga tadi itu cukup menarik. Karena itu mengcapture masalah dari ekonomi kita nih. Kita secara ekonomi selalu diminta untuk punya lebih banyak uang daripada yang kita butuhkan. Tadi kan dia bilang kan, dulu tuh kita cuma nanam cuma buat makan aja cukup. Tapi sekarang kita harus nanam, harus bertani sampai kita harus menjual banyak supaya kita punya duit untuk menyekolahkan anak-anak kita. Sistem ekonomi kita memaksa kita untuk merusak lingkungan kita. Tapi apakah itu salahnya sistem ekonomi? Apakah kita harus mengganti sistem ekonomi kita? Jangan buru-buru ke sana, teman-teman. Tapi yang jelas kita tahu nih problemnya. Nah ini pentingnya
berdiskusi tentang masalah. Itu sebenarnya satu buku itu isinya masalah semua, teman-teman. Kita nggak akan pernah bisa menemukan solusi yang tepat tanpa memahami benar-benar masalahnya sebenarnya apa dan di mana dan sekompleks apa. Oke, jadi jangan buru-buru, oh berarti kita harus pahami dulu aja bahwa kita dipaksa oleh situasi ekonomi untuk memproduksi lebih banyak dari apa yang kita butuhkan, untuk menjual dan menyimpan duit lebih banyak daripada yang kita butuhkan, supaya nanti kita bisa meningkatkan taraf ekonomi generasi kita selanjutnya, atau menyelesaikan hutang-hutang orang-orang di sebelum kita, gitu teman-teman. Jadi apakah perusahaan bikin keputusan yang keliru ketika mereka tidak menyelamatkan lingkungan, kayak tidak, ya udahlah kita nggak usah nambang lagi lah gitu. Jadi nggak sesimpel itu, karena ada dampak ekonomi lain kalau yang akan mereka terima ketika mereka berhenti untuk nambang. Bagian ini adalah bridging dari yang selanjutnya. Desa di Montana ini adalah desa yang sebenarnya sudah disubsidi oleh pemerintah. At least mereka punya Medicare, Medicaid, ada kayak kalau di sini kayak BPJS gitu ya. Terus sekolah juga sudah disubsidi oleh pemerintah, ada bansosnya. Jadi mereka tidak terisolasi. Nah, dalam posisi mereka udah dibantu aja, mereka masih kesulitan. Artinya sebenarnya kondisi desa ini, itu kalau mereka terisolasi, mereka juga nggak bisa self-sustain, mereka juga nggak bisa menghidupi dirinya sendiri. Di sini, karena itu nanti kita akan lihat di tempat-tempat yang apa yang terjadi di tempat-tempat yang terisolasi seperti Kepulauan Pasifik gitu. Nah, itu salah satu bagian yang aku suka nih nanti ketika ngomongin Pulau Paskah. Dimana covernya kan ngomongin ini nih, patung-patungnya dari Pulau Paskah. Bukunya itu juga ada petanya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen tahu ini tadi ngomongin apa sih, di mana sih, ada di sini nih. Kalau enggak ya Google aja sebenarnya. We now return to the subject that everyone thinks of first at the mention of Easter Island. It's giant stone statues, atau namanya moai. Ini nih. Tuh. And the stone platforms term ahu, di mana mereka berdiri. Jadi ini di bawahnya itu ada kayak piringannya lagi, di mana kepalanya itu berdiri. Namanya ahu. Jadi bawahnya itu ahu, kepalanya namanya moai. Nah, ini akan jadi topik panjang banget ke belakang. Aku akan buka satu lagi penanda, terus nanti kita beresin ya video ini ya. Dan ternyata masih banyak guys. Ini bisa jadi 6 episode nih. How did all those Easter Islanders lacking cranes succeed in carving, transporting, and erecting those statues? Gimana mereka ngediriinnya? Mereka tuh nggak punya teknologinya. Kenapa kok bisa? Bagaimana caranya memberdirikan patung ini? Di mana mereka tuh belum ada crane ya, betul crane kalau bahasa Indonesia. Pokoknya itulah kayak angkat alat yang buat ngangkat gini kan. Nah, caranya gimana? Nah, di sini hipotesisnya adalah dengan menggunakan salah satu spesies pohon yang memang tinggi. Pohon-pohonnya itu dipotong terus nanti digunakan untuk berdirikan patung itu. Nah, di sini yang kutandain adalah ada perkiraan tahun ya. Ini nanti ada metodologinya juga bagaimana caranya dia memperkirakan tahun-tahunnya. Tapi ada masa di mana mereka ini di Pulau Paskah itu mereka melakukan yang namanya deforestation. Deforestation must have begun sometime after human arrival by AD 900. Jadi 900 Masehi. Dan selesai di tahun 1722 when Roggeveen arrived and saw no trees over 10 feet tall. Jadi dia tahu nih human kira-kira masuk di pulau itu sekitar tahun 900 Masehi. Terus pencatatan tanggal di tahun 1722 oleh Roggeveen, dia menyaksikan bahwa tidak ada pohon yang tingginya 10 kaki lebih. Nah, itu artinya sebenarnya
udah nggak mungkin lagi mereka memberdirikan si patungnya tadi karena pohon-pohonnya udah nggak ada. Tapi kapan exactnya? Nah, most radiocarbon dates on the palm nuts themselves are before 1500. Jadi, suggesting that the palm become rare or extinct thereafter. Jadi, pohon-pohon yang dipakai untuk memberdirikan patung ini itu kira-kira punah di Pulau Paskah sekitar tahun 1500-an. Ini teman-teman yang akan menjadi pembahasan di video berikutnya. Jadi kita lihat bahwa masalah lingkungan memang bukan satu-satunya masalah yang bisa bikin masyarakat punah. Tapi masalah ini harus ditangani walaupun kompleks masalahnya. Nah, salah satu faktor lingkungan yang jelas ya kan yang membuat masyarakat bisa punah itu terjadi di Pulau Paskah. Di episode berikutnya kita akan bahas Pulau Paskah lebih detail. Kayaknya nggak tahu ya kita bisa sampai Viking atau enggak. Tapi masalahnya Pulau Paskah sama suku Viking ya itu similar, mirip. Nanti kita bahas. Sementara kalau aku bikin jarang-jarang mohon dimaafkan karena juga yang nonton dikit. Dan untuk memahami cerita ini saranku sekarang nonton Vinland Saga teman-teman. Karena nanti di pas kita bahas bangsa Viking yang dibahas tuh ya cerita itu. Exactly cerita itu. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you, dadah.